Tokoh utamanya adalah seorang anak laki-laki yang kehilangan orang tuanya saat SMP. Saat dewasa, ia menghasilkan uang dengan memotret para idola. Suatu hari, ia terbangun setelah pingsan karena minum-minum dan menyadari bahwa ia berada di tubuh orang lain. Park Moon-dae. Lebih gila lagi, ia terlempar 3 tahun ke masa lalu. Sebelum ia sempat memahaminya, masalah lain muncul, jendela status muncul, memberi Moon-dae misi yang sangat sulit. Ia harus debut sebagai idola sebelum waktu habis. Ia harus meninggalkan tempat ini. Mari kita lihat bagaimana tokoh utama kita mengatasi kekacauan ini dan apakah ia bisa menyelesaikan pekerjaannya dan kembali menjadi dirinya sendiri. Di dalam ruangan yang remang-remang dan minim cahaya, Ryo Ganwoo terus mengeluh tentang sakit kepala yang berdenyut-denyut. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku gagal ujian, lalu mabuk berat. Tapi di mana aku? Tunggu, apakah ini motel? Apa aku mabuk dan baru saja menginap di motel? Tidak mungkin. Ganwoo terhuyung-huyung keluar dari tempat tidur, merasa sangat pusing. Di mana kamar mandinya? Persetan, aku akan, pertama-tama, begitu aku buang air kecil, aku akan ingat. Suatu hari, aku terbangun dan melihat langit-langit yang tidak kukenal. Jika ini salah satu cerita yang biasa, aku pasti sudah terhanyut ke dunia lain sekarang, kan? Ganwoo terhuyung ke kamar mandi, menatap dirinya di cermin, dan terkejut, ini bukan wajahnya. Panik, ia jatuh ke lantai kesakitan. Ganwoo masih tidak percaya apa yang dilihatnya. Apa-apaan ini? Dunia terlihat sama. Jadi mengapa wajahku terlihat berbeda? Apakah itu benar-benar aku? Apakah ini benar-benar aku? Suatu malam di motel, Ganwoo duduk aku di tempat tidur, pikirannya kacau balau. Bagaimana aku menjelaskan ini? Tapi aku segera tenang. Aku sudah lama menjadi mahasiswa di Korea. Bukankah hal seperti ini sering terjadi? Menjadi pengangguran? Itu hampir normal. Untuk saat ini, mari kita tarik napas dalam-dalam dan cari tahu ini. Ada botol pil kosong dan catatan bunuh diri di tempat tidur. Jadi mungkin orang yang memiliki tubuh ini bunuh diri. Catatan itu hanya menceritakan situasi mereka secara singkat. Gunwoo merasa sedih setelah membaca catatan itu. Ternyata orang ini juga yatim piatu. Sama sepertiku. Tiba-tiba, aku merasakan gelombang simpati. Aku juga menemukan dompet di meja rias. Gunwoo menemukan kartu identitas yang terselip rapi di dalamnya. Nama barunya adalah Park Moon-dae. Dia berdiri di sana, berpikir kosong. Digit terakhir dari nomor identitas itu adalah 3. Jadi, aku jadi lebih muda, ya? Aku 23 tahun ini. Tapi kenapa fotonya terlihat seperti anak SMA? Lihat wajah anak ini, begitu sedih dan sengsara. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, itu tidak ada gunanya sekarang. Aku harus menemukan tubuhku sendiri dengan cepat. Jika ini pertukaran tubuh, anak itu pasti sedang terbangun di tubuhku sekarang juga. Jika aku bisa menemukan tubuh asliku, menyelesaikan kekacauan ini akan lebih mudah dan cepat. Baiklah, ayo pulang dulu. Dia pasti ada di sana karena aku mabuk dan pingsan terakhir kali. Setelah itu, Ganwoo membuka pintu. Bagaimanapun kau melihatnya, mabuk di tengah musim panas yang terik ini sama saja dengan mencari masalah. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, dia melihat salju tebal turun. Wajah Ganwoo menjadi kosong untuk beberapa saat. Salju, lalu dia menutup pintu dengan lembut. Ekspresinya menunjukkan kebingungan total. Apa-apaan ini? Itu jelas bulan Juli ketika aku minum dan pingsan. Jadi bagaimana bisa turun salju di luar seperti di tengah musim dingin? Mungkinkah ini lebih dari sekadar pertukaran tubuh? Makanan hangat dan lezat disajikan. Ini adalah kafe internet yang cukup populer. Akhirnya, anggota staf menyerahkan makanan kepada Gan. Ini ramen bacon dan kejumu. Dia mendongak dan berterima kasih padanya. Dia masih tidak percaya. Pertama Ryo Ganwoo, sekarang Park Moon-dae. Saat ini, aku sedang makan ramen bacon dan keju di kafe internet dekat motel. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk tenang. Ya, keterkejutan dari pertukaran tubuh benar-benar menutupi perubahan cuaca. Meski terdengar gila, rasanya seperti kembali ke 3 tahun yang lalu. Kalau ini benar-benar aku, ini pasti tepat saat aku resmi putus sekolah. Tapi rasanya aku seperti tidak ada di dunia ini. Sekeras apapun dia mencoba mencari nama pengguna Ryo Ganwoo, tidak ada yang muncul. Bahkan akun media sosialnya pun hilang. Dan dia tidak bisa masuk ke akun universitas. Aku mencoba menelepon ponselku sebelumnya, tetapi mendapat pesan yang mengatakan nomornya tidak ada. Ganwoo mulai berpikir, ini berarti jiwa Park Moon-dae tidak mungkin ada di dalam tubuhku. Dan sejujurnya, aku juga tidak merasa terhubung dengan tubuh lamaku. Terutama karena orang tuaku sedih. Seseorang yang dekat denganku meninggal dalam kecelakaan saat aku masih SMP. Aku juga kehilangan kontak dengan kerabatku sejak lama. Jauh di mata, jauh di hati, kan? Jadi, aku belum mendengar apapun tentang orang-orang di sekitarku. Pantas saja orang sepertiku mudah dilupakan. Ngomong-ngomong, apa yang harus kulakukan sekarang? Sekitar 3 tahun yang lalu, aku mencari beberapa hal di internet. Ini zamannya idola dan tren. Game, film,
situs web, novel. Kalau dipikir-pikir, tiba-tiba aku berganti tubuh dan jadi lebih muda. Ganwoo pelan-pelan, aku baru sadar sesuatu. Bukankah ini adegan pembuka yang biasa? Kau lihat di novel fantasi itu? Tunggu, itu masuk akal, tubuhku bahkan berubah. Apalagi yang mustahil sekarang? Bagaimana jika dunia ini bukan benar-benar masa lalu dari 3 tahun lalu, tapi hanya terlihat seperti itu? Dunia ini ya, apa namanya? Hunter atau apalah. Kalau tebakanku benar, tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Ganwoo, jendela status. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, orang-orang di sekitarnya selalu berdebat. Dasar bodoh, itu tepat di belakangmu. Sudah kubilang lihat ke belakang. Kenapa kau pakai busurmu sekarang? Dasar tolol. Kenapa kau periksa layar status sekarang? Tidak. Untuk apa kepalamu? Cuma hiasan? Jadi, kau harus menyerang? Kenapa kau lihat layar status? Serius? Jawab aku. Apa yang kau lakukan? Benarkah? Mendengar ini, Ganwoo tiba-tiba merasa tidak enak, wajahnya memerah. Ia cepat-cepat menjatuhkan kepalanya ke meja. Apa yang kau pikirkan? Bodoh? Seberkas cahaya. Cahaya itu menyinari wajah Ganwoo. Pria di meja sebelah menggerutu. Ayo, kita ke tempat berikutnya. Aku yang akan membawa tim kali ini. Tiba-tiba, Ganwoo jatuh ke belakang, membuat pria itu lengah juga. Dia terduduk di tanah, tampak ngeri. Ini bukan mimpi. Jendela status muncul tepat di depan mata Ganwoo. Dia hanya bisa terkesiap. Jendela itu terbuka. Tapi kenapa jendela status itu tidak menunjukkan apa yang kuharapkan? Bernyanyi, menari, penampilan, dan pesona. Apapun yang terjadi, lihat statistik ini, Ganwoo terus bergumam. Bukankah ini hal yang biasa bagi para idola? Sekarang aku seperti ini, aku jadi seperti itu. Tiba-tiba, jendela status muncul dengan pesan yang tak terduga. Debut atau mati resmi dimulai. Jika kau tidak debut sebagai idola dalam batas waktu, kau akan mati. Membaca itu, Ganwoo merasa semakin takut. Apa? Bagaimana ini mungkin? Saat itu, seorang staf dari warnet datang dan bertanya, "Hei, kau baik-baik saja? Apa kau terluka?" Tanpa berkata apa-apa, Ganwoo melompat dan berlari. Banjir pertanyaan berkecamuk di benaknya. Mati. Kenapa makhluk aneh ini muncul? Permintaan itu terus menghantui pikirannya. Kalau aku nggak bisa debut jadi idola, aku bakal mati. Ia teringat momen di sebuah konser ketika seorang penyanyi wanita dengan riang melangkah ke atas panggung untuk menyapa penggemarnya. Hai semuanya, terima kasih sudah datang ke pertunjukan hari ini. Sudah siap? Penonton pun berteriak antusias. Ya? Untuk memompa semangat, penyanyi itu bertanya lagi. Kamu bicaranya terlalu pelan. Bisakah kamu berteriak lebih keras? Saat itu, Ganwoo berdiri di bawah. Ia mengabadikan setiap momen sang penyanyi. Ia terus memotret, tak peduli dengan para penggemar yang heboh di sekitarnya. Aku sayang kalian semua. Kalian yang terbaik, Yuni. Saat itu, ponsel Ganwoo berdering. Seseorang bernama Moon dan Yong mengirim pesan. Bisakah kita syuting cepat di Myeongdong? Tanpa pikir panjang, ia langsung setuju. Dulu waktu kuliah, aku menghasilkan uang dengan memotret idola, tapi itu seperti pedang bermata dua. Itu juga membuatku mendapat cukup banyak masalah. Setelah mengambil foto-foto, penyanyi wanita, Ganwoo, mengirim foto-foto itu ke kliennya untuk pratinjau. Berikut adalah cuplikan pratinjaunya. Terkadang, ketika mengambil foto di konser, dia tidak bisa menghindari didorong-dorong. Hei, jangan dorong. Aku bilang, jangan dorong. Pada saat-saat itu, Ganwoo hanya bisa memegang kameranya erat-erat dan berdoa dalam hati. Tuhan, tolong aku. Aku harus melindungi kamera ini. Bahkan ada saat di mana dia sangat bersemangat dalam merekam. Tapi bagaimanapun, kembali ke kenyataan, sekarang Ganwoo harus duduk dan bernyanyi karaoke. Lagu pertama yang dia nyanyikan adalah, dia langsung mendapat 50 poin. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Jendela status. Pada dasarnya, itu adalah hal yang wajib ada dalam cerita fantasi. Anggap saja seperti panel info yang menunjukkan statistik dan keterampilanmu dan lawanmu saat ini. Berhasil pada percobaan pertama. Ganwoo mendapat 1 poin. Ganwoo hanya menatap kosong. Juga, jendela statusku sepertinya hanya untuk idola. Seperti dugaanku, semakin sering aku bernyanyi, semakin tinggi levelku. Apa sih arti pencapaian? Di sini, setelah melihat semuanya, dia hanya bisa berkata, wah, banyak sekali di sini. Rasanya seperti permainan atau semacamnya. Ada banyak halaman, tapi aku masih belum bisa melihat kategorinya. Aku harus membukanya dulu. Baiklah, aku akan mulai dengan poin yang sudah kudapatkan. Jendela status langsung muncul. Dia menambahkan 1 poin ke vokal, naik level dari C ke C. Ganwoo memutuskan untuk bernyanyi lagi. Sebuah balada lambat, yang cukup mudah untuk pemula, mulai memainkan nada pertamanya. Ganwoo mulai bernyanyi dengan serius. Hidup ini penuh dengan rasa sakit.
Tenggat waktu menyebalkan. Semua orang sama saja, terburu-buru sepanjang minggu untuk memenuhinya. Dia terkejut melihat semuanya telah berubah. Jelas ada perbedaan dari sebelumnya. Suara nyanyiannya terdengar jauh lebih jelas. Hebatnya, skornya melonjak menjadi 80 poin hanya setelah 2 lagu. Jadi sekarang aku mengerti. Aku tidak bisa main-main dengan apa yang terjadi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku jelas tidak ingin mati. Masih ada 365 hari lagi. Aku hanya harus debut, lalu semuanya berakhir. Ganwoo duduk. Ia memeluk wajahnya dan mendesah tak berdaya. Di saat-saat seperti ini, bergabung dengan survival show idola sepertinya langkah yang cerdas. Tiba-tiba, sebuah iklan muncul. Perasaan campur aduk apa yang Anda dapatkan ketika hanya ada satu suara? Nilai Anda melonjak seperti panen besar. Produser sedang mencari trainee. Orang-orang yang menata rambut mereka tidak terlalu terkejut dengan iklan itu. Musim kedua sudah menghabiskan banyak uang, jadi saya pikir acaranya sudah tamat. Kurasa stasiun TV hanya mencium uangnya. Ya ampun, saya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal musik ini. Di sini, anggota staf berkata dengan lembut kepada Ganwoo, "Pak, Anda sudah siap. Seperti yang Anda minta, saya tidak terlalu banyak memangkas bagian samping." Dia mengangguk dan berterima kasih kepada gadis itu. Ganwoo cukup terkejut ketika dia melihat betapa tampannya dia. Merinding. Potongan rambut ini sangat cocok untuknya. Setelah beberapa hari makan, minum, dan cukup istirahat, dia telah menghilangkan depresi dan semuanya. Tetapi ketika dia pergi untuk membayar, dia merasa sangat bersalah. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. "Maaf, Park Mondai. Aku akan meminjam sedikit uangmu di sini, tapi aku akan membayarmu nanti, sedikit demi sedikit." Setelah melunasi tagihan, Ganwoo keluar dari salon. Matahari yang cerah menyinari wajahnya. Ia menatap langit dan mengirim pesan diam-diam kepada Mondai, berharap ia berada di tempat yang lebih baik. Mulai sekarang, Ganwoo akan memulai hidup barunya dengan nama Monday. Ada banyak hal yang harus ia lakukan. Sementara itu, di TED, saat itu, sang sutradara duduk di sana, mendesah frustrasi, tidak ada bakat terbaik, dan tidak ada yang bahagia. Apa yang harus kami lakukan? Seluruh tim juga merasa sedih. Mungkin itu sebabnya musim lalu gagal. Jadi, sang sutradara dengan gugup menghubungi perusahaan hiburan besar dan akademi terdekat, dan mereka bilang akan menghubungi kami kembali. Saya bergegas menyelesaikan semua ini. Kami perlu memperpanjang masa rekrutmen trainee. Kalau keadaannya buruk, kami akan bilang saja ini pekerjaan paruh waktu. Bagaimana caranya? Seyor. Kemana Siorin pergi? Staf dengan cepat mengatakan dia langsung pergi setelah makan siang. Sutradara menyerah lagi. Dia pergi lagi. Beralih ke ruang karaoke. Musik dan nyanyian memenuhi udara. Waktu bersamamu, takkan pernah kulupakan. Bayar utangmu. Bayar utangmu pada ibu. Cepat dapatkan beasiswa. Ajak dia jalan-jalan naik skuter. Sadarilah ini. Ikutlah denganku ke ujung bumi untuk merasakan cinta tanpa kata-kata manis. Setelah memeriksa area itu, Siorin berhenti di luar sebuah ruangan yang dipenuhi musik indah dan nyanyian yang begitu menyentuh. Hujan baru saja berlalu, meninggalkan kenangan tentang kita berdua. Siorin tampaknya telah menemukan bakat sejati. Dia membuka pintu dengan lembut dan berkata, "Hei, bisakah kita bicara sebentar?" Moon, yang masih sedikit tertegun, bertanya, "Siapa kamu?" Soren dengan cepat menjawab, "Oh, aku bukan orang asing. Aku mendengarmu bernyanyi di luar dan itu benar-benar menyentuhku." Sambil berbicara, dia menyerahkan kartu namanya kepada Moon. Siorin kemudian mengambil kesempatan itu untuk bertanya kepada siswi itu, "Siapa namamu?" Moon tersenyum penuh arti. Ikan itu terpancing. Akhir-akhir ini, ada acara survival yang heboh, perpaduan antara perdagangan saham dan idol. Setelah meraup untung besar di musim pertama, mereka memulai musim kedua dengan rencana yang lebih besar lagi. Namun, di luar dugaan, musim kedua Produce gagal total dan dihentikan lebih awal di tengah segudang skandal di media. Lalu, tanpa ragu, tim produksi tanpa malu-malu kembali dengan musim ketiga yang berjudul Red Boot. Berbeda dengan musim pertama, musim ketiga sangat sukses. B Group dari acara musim ketiga debut tanpa hambatan. Seandainya aku tahu hari seperti ini akan datang, aku pasti akan terus mengikuti beritanya. Monday memikirkan semua yang baru saja terjadi. Hati-hati. Proses seleksi dimulai seminggu lebih awal dari yang kuduga. Bahkan seseorang dari acara Produce, menghubunginya lebih dulu. Kudengar kau bernyanyi di luar dan itu sangat menarik perhatian. Hei, murid baru, bisakah kau memberitahuku namamu? Saat itu, dia hanya bisa tersenyum karena ikan itu telah memakan umpannya. Rumor itu benar. Sejak musim pertama, mereka terang-terangan mencari bakat dari bar karaoke. Kabarnya, jika kontestannya kurang atau pilihannya kurang bagus, mereka akan berkeliling tempat karaoke dan memilih siapapun yang menarik perhatian mereka. Sio berdiri diam, menunggu Mondai menjawab, berpikir itu lebih cepat dari yang ia duga.
Tentu saja, penyanyi itu harus berperingkat berang atau lebih tinggi untuk bisa lolos. Kesempatan untuk dipilih. Kau harus punya sesuatu yang istimewa. Ini mulai menarik. Setelah beberapa saat, akhirnya ia angkat bicara. Namaku Park Moon-dae. Sioren tersenyum dan mengacungkan jempol. Nama yang unik. Kedengarannya sangat layak untuk menjadi bintang. Apa kau sudah berpikir untuk debut? Acara kami tak tertandingi untuk itu. Maaf, bolehkah aku bertanya berapa umurmu? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Moon-dae dengan cepat menjawab, aku 20 tahun. Sio langsung menimpali. Cukup umur. Hah, kita sebenarnya dekat dengan stasiun penyiaran. Kalau kau senggang, kita bisa syuting video uji coba. Moon-dae masih terlihat agak ragu. Ya, sementara Sioren terus memujinya, kamu benar-benar punya kualitas bintang. Dia ragu sejenak dan berkata, coba kupikirkan. Sementara itu, dia sangat bersemangat, menyarankan. Bagaimana kalau kita periksa stasiun penyiarannya dulu? Keren banget. Setelah beberapa saat, Moon-dae mengangguk pelan. Baiklah, tentu. Jendela status menunjukkan suaranya. Moon-dae sedang berbaring di sofa setelah seharian beraktivitas. Semuanya berjalan cukup lancar hari ini. Syuting uji coba di stasiun TV biasa saja. Ketika dia tahu aku yatim piatu, matanya berbinar-binar seperti mendapat jackpot. Apa dia mencoba memutarbalikan ini menjadi topik hangat untuk menarik penonton? Serius? Dia menghujaniku dengan pertanyaan. Sekarang, tim produksi pasti sudah menemukan peran untukku. Tidak masalah jika aku kurang terampil, cukuplah jika aku bisa menjadi narasumber yang baik. Mereka pasti sangat senang. Mungkin itu yang mereka pikirkan. Terserah. Lagi pula aku sudah masuk daftar kontestan. Tapi ada satu hal yang tidak kuduga. Saat wawancara, Moon-dae terkejut mendengar dia harus tampil di depan publik hanya dalam 10 hari. Sior mengangguk setuju. Ya, memang sulit sekali mendapatkan tempat yang bagus. Park Moon-dae adalah orang terakhir yang terpilih. Saya senang saya menemukan telur emas tepat waktu. Dia memaksakan senyum dan berkata, kena. Terima kasih semuanya. Tapi, dalam hati, dia merasa sangat gelisah. Apa? Siaran ke publik dalam 10 hari? Stasiun TV sialan itu. Sekarang Moon-dae terjebak tanpa jalan keluar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yah, saya rasa saya harus mengikuti arus saja. Waktu hampir habis, jadi saya harus mengerahkan seluruh kemampuan saya. 10 hari kemudian di Studio T. Hari pertama syuting Produce Red. Seperti acara survival lainnya, babak pertama adalah tentang merekam proses evaluasi para kontestan. Siapapun yang membuat kesan terbesar, penonton akan memiliki peluang terbaik untuk bertahan sampai akhir acara. Moon-dae duduk di bawah, tenggelam dalam pikiran, seperti jiwa yang mengembara. Wajahnya jelas menunjukkan kecemasannya. Lagi pula, ada 77 kontestan di sini, dan mereka semua masih sangat muda. Jumlah itu benar-benar membuatnya kewalahan. Moon-dae hanya bisa menghela napas pasrah. Rasanya seperti ia sedang bersaing memperebutkan gelar idola melawan sekelompok anak muda. Saat ia masih asyik dengan kekhawatirannya, seorang kontestan datang dan bertanya, "Hei, kamu kesini sendirian?" Moon-dae. Aku benar-benar terkejut. Apa anak ini masih SMP? Lalu dia mengangguk untuk memastikan. Dia cukup terkesan dengan betapa ramahnya kontestan ini. Aku juga. Aku ragu harus bertanya, tapi berapa umurmu? Moon menjawab dengan canggung, 20. Dia berpikir dalam hati, aku mengada-ada 9 tahun. Anak yang lain bertanya lagi, jadi, kamu di perusahaan manajemen apa? Moon menjawab dengan jujur, aku tidak punya. Dia masih agak penasaran. Bagaimana dengan sebelumnya? Moon bisa. Katakan saja, tidak, aku belum pernah punya perusahaan manajemen. Anak itu mulai merasa jijik dengan sikap Moda yang kasar dan tidak ramah. Jadi dia melompat dan mencari alasan untuk pergi. Yah, aku hanya duduk di sana dengan tatapan kosong, membolak-balik pikiran seperti mantan yang ditinggalkan. Dia sangat marah sampai gemetar, tapi dia menahannya. Dia baru SMP, tapi dia cukup licik. Tempat ini terlalu keras. Di luar pintu, seseorang dari panitia penyelenggara memanggil, para kontestan, silakan menuju studio. Ayo pergi. Ayo, cepat ke studio. Tolong, bergerak sedikit lebih cepat. Sementara yang lain bergegas keluar, Moon-dae berjalan perlahan. Akhirnya dimulai. Bahkan dengan kontestan pertama, wajah Siorin menunjukkan kekecewaan yang jelas. Ada apa ini? Pria di atas panggung dengan gugup memperkenalkan dirinya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk debut. Tapi dari sudut pandang Siorin, dia sama sekali tidak punya daya tarik. Banyak orang memang terlihat baik di luar. Tapi pada akhirnya, hasilnya mengecewakan. Mungkin kita bisa menyelamatkan setidaknya satu orang di sana. Mustahil orang yang tidak punya kemampuan bisa debut dari survival show di Korea. Siorin sudah bisa membayangkan bagaimana reaksi penonton. Berhenti saja dari awal. Kontestan berikutnya, silakan maju. Moon-dae dengan percaya diri melangkah ke atas panggung sendirian. Saat Sio melihatnya,
Dia langsung teringat pria yang dipilih hanya 10 hari sebelum syuting. Dia tidak berani berharap terlalu banyak. Siapa? Namanya? Aku sudah lupa. Moon Dae memperkenalkan dirinya dengan serius. Hai, aku Park Moon Dae. Semoga kalian semua mendukungku. Juri Moody angkat bicara. Kontestan Park Moon Dae, hanya itu yang ingin kau katakan? Ia menjawab dengan jujur. Ya, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Jawaban singkat itu membuat seluruh studio tertawa. Kami menemukan seseorang yang unik. Dia cukup menarik. Para juri mulai berbagi pendapat mereka. Lamarannya pun tidak banyak. Moody berkata, pertama, mari kita lihat. Musik mulai diputar. Moody sangat terkejut ketika mendengar lagu itu. Bahkan Seorin pun tampak sama. Mondai mulai bernyanyi dengan suaranya yang hangat. Aku ingat siapa diriku sebelumnya. Mengatasi cahaya yang menyilaukan saat aku lemah. Semua juri mengagumi bakat Mondai. Para kontestan yang duduk di bawah berbisik-bisik. Lagu Mondai terus bergema di mana-mana. Membawakanmu patah hati, sekaligus mengakhiri hari yang tak berujung. Hanya aku. Moody harus mengakui, dia bernyanyi dengan sangat baik. Lagunya mudah sumbang, tapi dia bisa menyelipkan melodi melalui lirik seperti itu. Sioren sangat terkejut hingga tak bisa menahan diri. Tunggu, apa kontestan ini juga bernyanyi seperti ini di ruang karaoke? Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Kalau dia sehebat ini, aku pasti langsung mewawancarainya. Tapi lagu ini, Moon Dae, masih terputar di bawah lampu panggung. Jadi aku merangkum kenangan itu untukmu. Jangan pernah lupa. Setiap hari adalah pesta. Sen terus bertanya-tanya kenapa lagu ini ada di sini. Selama beberapa hari terakhir, Mondai berlatih tanpa henti. Akhirnya, vokal punya peringkat. Aku mengerahkan semua poin yang kudapatkan baru-baru ini untuk bernyanyi. Kalau dipikir-pikir, itu langkah yang cerdas. Yang benar-benar diinginkan publik dari seorang penyanyi adalah keterampilan. Tapi di antara semua idol yang menjanjikan, hampir tidak ada yang mengincar posisi vokal utama. Jadi, pertama-tama, aku harus menguasai posisi vokal dan membuktikan aku vokalis utama. Dengan begitu, peluangku untuk debut akan semakin besar. Posisi seperti itu. Ini bagus. Selanjutnya adalah memilih lagu evaluasi. Moon sangat bersemangat dengan misi debut kali ini. Pertama, fokus pada kelemahanku. Ayo kita hilangkan semua tariannya. Dia dengan hati-hati memikirkan setiap kemungkinan skenario. Tarian seperti apa? Jadi, kalau kamu tidak bisa menari sama sekali, kamu bisa bernyanyi dengan baik, tapi kamu tidak akan menari. Moon mulai mencoretnya satu persatu. Mereka pasti akan bilang begitu. Singkirkan lagu-lagu ballad yang hanya menampilkan vokal yang kuat. Selanjutnya, para juri akan memberikan penilaian. Tentu saja, versi aslinya terlalu mainstream atau terlalu liar. Baik nyanyian maupun penampilannya solid. Tapi kenapa harus pakai idol pro? Jadi, dia menghilangkan semua itu dan hanya mempertahankan lagu-lagu idol. Setelah berpikir sejenak, Moon Dae menghapus semua lagu yang menampilkan 3 orang atau lebih dan juga membuang lagu-lagu yang dirilis dalam 3 tahun terakhir. Hanya tersisa satu lagu yang dibawakan Moon Dae ke kompetisi hari ini. Jangan lupa, dan jangan abaikan, keajaiban luar biasa yang sedang terjadi saat ini. Jadi, mari kita rayakan dan rayakan sekarang, karena bagi saya, rasanya seperti pesta setiap hari. Kegembiraan belum mereda. Lagu itu dibawakan oleh T-Holic Senior. Ya, itu dia, kan? Mungkinkah lagu ini? Moon Dae masih tampil maksimal. Ayo berpesta. Semakin Sioren memikirkannya, semakin ia tidak mengerti mengapa lagu ini ada di sini. T-Holic dulunya adalah grup idola papan atas, tetapi sekarang mereka sedang rehat karena wajib militer. Party In Me adalah lagu dari album solo yang dirilis oleh T-Holic. Member. Lagu ini menjadi terkenal karena beranjak dari pilihan publik hingga memuncaki tangga lagu. Berkat melodinya yang catchy dan mudah didengar, meskipun dirilis beberapa tahun yang lalu. Lagu itu memang populer saat para idola mulai kehilangan daya tariknya, tapi dari segi gaya, lagu itu agak rumit. Intinya, lagu itu bukan pilihan mudah untuk audisi. Siorin mulai bingung. Bagaimana mungkin mereka memilih lagu itu tanpa tahu apa-apa? Mungkinkah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang acara itu yang membuat keputusan itu? Mondai. Penampilannya berakhir dengan sempurna. Dia tetap memastikan untuk berterima kasih kepada semua orang karena telah mendengarkan. Para juri di bawah tercengang. Moody dengan gembira memuji Mondai. Tahukah kau kalau kau melakukan pekerjaan yang luar biasa? Mondai menjawab dengan tulus, aku berlatih keras untuk bernyanyi dengan baik. Para juri terus memujinya. Ini bukan hanya pas, ini bakat alami. Sangat berbakat. Pertama, suaramu sangat merdu dan pelafalanmu jelas, jadi terdengar hebat. Sepertinya nada suaramu tidak terpaku pada satu genre dan tidak ada kebiasaan aneh. Apa kau belum pernah les menyanyi? Kau bukan trainee. Moon membenarkannya. Ya, Moody berseru kaget. Ini sangat bagus. Saat itu, Sein duduk mematung seperti patung. Apa? Semua orang suka?
Penulis merasa kesal memikirkannya, jadi dia memutuskan itu bagus. Tiba-tiba, seorang juri mengangkat tangannya untuk berbicara. Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya lihat. Pertunjukan ini hampir tidak memiliki gerakan yang sulit. Jadi, bisakah kamu menunjukkan tarianmu sendiri? Hal yang paling mundane. Khawatir bahwa dia telah tiba, dia berdiri di sana dengan tenang. Berpikir bahwa Ren muda adalah wajah yang dikenalnya. Idola pertama yang dia sadari dapat menghasilkan uang dari citra mereka. Tentu saja, pihak lain juga menjadi terkenal berkat para penggemar yang dia rekam. Jadi, kedua belah pihak diuntungkan. Tapi kali ini, sepertinya bukan situasi yang saling menguntungkan. Moon menerima nasibnya. Dia memutuskan untuk menunggu sebentar. Kemudian dia pergi untuk berbicara dengan tim teknologi. Apakah lagu itu oke? Sebelum momen besar itu, Moon Day mencoba menenangkan dirinya. Sudah setengah jalan. Bertaruh. Mari kita coba dulu. Dia kembali ke panggung dan dengan lembut meletakkan mikrofon. Ren muda tampak sangat terkejut dengan apa yang dia lakukan. Moon Day mulai mengangkat tangannya dan menoleh. Berkata, mainkan musik untukku. Yang lain bisa menilainya sendiri. Pengumuman itu terdengar lagi. Kita istirahat 30 menit lalu kembali. Moon terus berpikir dengan tatapan kosong. Posisi 17. Lumayan. Pada akhirnya, aku mungkin akan didorong ke pertengahan 20-an. Di sisi lain, evaluasinya lebih mudah dari yang kuduga. Akan luar biasa jika koreografer bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar menggerakkan penonton. Kontestan di sebelahnya dengan riang mulai mengobrol dengan Moon Day. Hei, kamu bernyanyi dengan sangat baik. Moon Day Daisy menoleh untuk menatapnya. Dia berusia sekitar 15 tahun, seusia Park Day. Dia menjawab dengan sopan, terima kasih. Kamu juga hebat. Anak yang lain menyeringai. Dibandingkan dengan tarianmu, tarianku tidak ada apa-apanya. Moon Day menegang. Anak itu terus menggodanya, terdengar mengejek. Aku benar-benar tak bisa membayangkannya. Lagu itu akan muncul di sini. Sebenarnya lagu itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Nuansa popcorn yang lembut dan manis. Sebuah lagu yang dilarang saat kompetisi. Mari kita kembali ke momen ketika Moon Day meletakkan mikrofon di atas panggung dan bersiap untuk tampil. Musiknya berhasil memikatku. Dia memulai dengan pose hati ikonis yang memikat banyak gadis. Moon menari dengan agak canggung mengikuti irama. Rasanya seperti tarian bertema popcorn. Gerakannya membuat para juri tertawa terbahak-bahak. Bahkan kontestan di sebelahnya berusaha keras untuk tidak tertawa. Tawa. Saat itu, dia menari seolah tak ada hari esok. Moon berpikir, tertawa saja. Sudah kuduga, percuma saja. Dengan kemampuan menariku sekarang, aku hanya bisa melakukan gerakan sederhana yang bisa dilakukan siapapun. Tapi, aku sudah berlatih keras. Moon Day merasa benar-benar buntu. Anak di sebelahnya berkata, kamu berbakat, kamu bisa melangkah jauh. Sungguh mengesankan. Aku Lee Jinbe. Kita akan sering bertemu, jadi kuharap kamu mendukungku. Dia juga memperkenalkan dirinya. Aku Park Moon Day. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Lee Gigabyte maaf, tapi aku tidak ingin dekat-dekat denganmu. Tidak perlu bicara soal menari di sekitarku. Meskipun ku bilang tidak menggangguku, sebenarnya itu mengganggu. Aku pernah melihat nama itu sebelumnya saat aku menjadi pelayan, di berita jam 9. Moon Day berusaha mengalihkan pandangan. Tidak ingin memulai percakapan atau terlibat. Setelah beberapa saat, waktu istirahat selesai. Waktunya mulai syuting. Aku akan menepuk papan tulis, tolong. Kontestan berikutnya, silakan masuk. CIA Nayan baru saja keluar dan langsung menjadi perbincangan hangat. Semua orang membicarakannya. Luar biasa. Bahkan para juri sampai berkata, sangat tampan. Seperti rusa. Sean B terkejut. Sangat tinggi. Sementara itu, Moon Day hanya duduk diam di sana, tenggelam dalam pikirannya. Data itu pasti sangat mahal. Tapi dia bahkan tidak masuk dalam daftar final. Dan ini pertama kalinya aku melihat namanya dipasangkan dengan wajah itu. Dia tidak akan debut. Dia sepertinya tidak punya banyak bakat selain penampilan. Semua kemampuannya pada dasarnya berada di level DNF. Kan? Tidak bisa melihat layar status orang lain. Tepat sekali. Berharaplah, dan itu akan menjadi kenyataan. Jendela status Ayan muncul entah dari mana. Moon tidak pernah menyangka dia bisa melihat jendela status orang lain. Dan ternyata jauh lebih detail dari yang dia duga. Jendela statusnya sangat lengkap. Ini saja sudah bisa menempatkannya di 10 besar. Apakah bagian dalam tanda kurung adalah level maksimal? Jika memang begitu, masa depannya terlihat cerah. Tapi mengapa kondisi abnormalnya tampak begitu aneh? Dan dengan wajah itu, mengapa? Juri berkata pelan, baiklah, kontestan, silakan perkenalkan diri. Yan tampak agak, dia gugup berdiri di atas panggung. Moon benar-benar terkejut setelah melihat jendela statusnya. Dengan statistik seperti itu, baik dari segi penampilan maupun kemampuan, ia jelas berada dalam kondisi yang agak aneh. Yan perlahan menyesuaikan mikrofonnya, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Hai semuanya,
Aku Chayan. Rasa takut menyelimutinya setiap kali ia berbicara. Yan berkata dengan malu-malu, aku 20 tahun. Para juri tampak cukup khawatir. Astaga, dia gemetar sekali. Yan mulai kehilangan kendali emosinya, tetapi ia tetap melanjutkan dan mengakhiri. Bakatku adalah menari. Semua orang berteriak serempak untuk menyemangatinya, jangan menangis. Moon-dae sepertinya menyadari sesuatu. Ia gemetar seperti itu, bukan karena gugup, tetapi mungkin karena gagap. Bahkan dia sendiri tahu. Jendela status yang menampilkan peringatan tentang kondisi abnormalnya, kurang percaya diri. Semua statistiknya akan turun 2 tingkat. Seketika, semua statistiknya terpukul hebat. Moon-dae tampak agak bingung. Hanya satu kondisi abnormal, dan kemampuannya turun drastis? Risikonya memang turun drastis. Tapi bisakah kau benar-benar melihat jendela status hanya dengan memikirkannya? Yang Ren bertanya tentang situasi Yan. Apakah kau mengalami masa sulit saat itu? Ia gemetar saat bercerita. Aku mengalami kecelakaan waktu kecil. Mungkin itu sebabnya teman-temanku salah paham, jadi sulit untuk terbuka. Para juri perlahan mulai memahami perjuangan Yan. Jadi, kau pasti kesulitan berteman dan berbicara dengan orang lain. Kisah Yan yang menyentuh hati itu terdiam di seantero studio, dengan isak tangis pelan di sekelilingnya. Moon-dae bisa dengan mudah. Aku tahu dia tidak melakukannya dengan sengaja. Programnya memang dirancang seperti itu. Lagi pula, bereaksi terhadap sesuatu yang begitu sensitif hanya akan menimbulkan drama. Lebih baik kendalikan emosimu. Para juri bertanya pada Yan, jadi, bisakah kau tampil untuk kami? Ia tersentak dan menjawab, ya, ya. Di awal penampilannya, Yan membuat penonton bersemangat dengan tepuk tangan. Moon-dae mendapati dirinya ikut bertepuk tangan tanpa menyadarinya. Lumayan, ya. Tapi bisa melihat statistik kemampuan seperti itu hal yang luar biasa. Setelah penampilan, Qian berakhir di posisi ke-18. Para juri terus menyemangatinya, tidak apa-apa, Aayun. Berusahalah lebih keras lain kali, kami menantikannya. Semoga berhasil. Statistiknya ternyata lebih baik daripada yang ditunjukkan peringkat itu. Moon-dae merasa sangat bingung. Ia memiliki statistik kemampuan yang begitu tinggi, tetapi peringkatnya lebih rendah dariku. Peserta berikutnya, silakan naik ke panggung. Ketika yang kembali ke tempat duduknya, Moon-dae menatapnya. Seharusnya aku menyapa. Moon-dae mulai merasa ragu. Ia tidak berbicara denganku. Pertama, tetapi jika aku berbicara dengannya terlebih dahulu, bagaimana jika ia kesal? Katakan saja halo singkat. Begitu Moon-dae menoleh ke arah Yan, ia merinding. Yan mengangguk sopan untuk menyambutnya. Moon-dae mendesah, jelas bosan. Acaranya masih belum selesai, ya? Evaluasi individu itu terasa seperti berlangsung selamanya. Tetapi akhirnya berakhir. Mengikuti sekitar 70 penampilan panggung tidaklah mudah. Lagi pula, saya berakhir di posisi ke-22, yang tidak terlalu buruk. Penyelenggara mengumumkan, kami akan mengatur. Mobil yang Anda dapatkan tergantung pada peringkat Anda. Jika Anda berada di peringkat 1 hingga 10, Anda akan naik limusin VIP. Jika Anda berada di peringkat 11 hingga 25, Anda akan naik bus premium. Moon-dae duduk di sana menatap keluar jendela. Merasa itu adalah diskriminasi yang jelas. Para kontestan sangat bersemangat untuk naik limusin mewah itu. Itu luar biasa. Anak-anak itu memiliki penampilan terbaik. Anak yang tampak ramah itu adalah Chai Yu-jin. Di sisi lain, Kim Rae-bin memiliki kepribadian yang unik. Keduanya berasal dari perusahaan terkenal. Bahkan posisi teratas pun jatuh ke tangan salah satu dari mereka. Moon-dae tiba-tiba menyadari sesuatu. Orang itu juga cukup terkenal. Ria Chong-woo, mantan pemain tim panahan nasional, adalah kontestan terakhir. Tetapi ia tetap berhasil mencapai posisi ke-9, masuk 10 besar. Saya ingat dia memenangkan medali sebelum pensiun, meskipun saya tidak ingat yang mana. Karena dia cukup populer, dia termasuk dalam daftar debut. Pengumuman datang, kita mulai sekarang. Semuanya, silakan cepat duduk. Moon-dae masih tenggelam dalam pikirannya. Sejujurnya, jika kau membiarkan orang seperti itu lulus tes individu, peluang mereka untuk debut akan jauh lebih tinggi. Tapi dengan nama seperti itu, tidak ada gunanya mengikuti tes. Begitu Yan duduk, dia menatapnya. Ada apa dengan Yan? Kenapa dia duduk di sebelahku? Moon-dae menatapnya, jelas bingung. Tapi kemana Li Shon pergi? Tepat saat dia menyebut nama Cao Cao muncul. Seene tertawa terbahak-bahak dan menyapa semua orang di sekitarnya. Hai semuanya, aku Li Seene. Moon mendesah lagi dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Sejujurnya, orang itu terlalu banyak bicara, jadi terserahlah. Jalan kembali ke asrama sekarang cukup mudah. Hanya butuh sekitar 10 menit dari sini untuk sampai ke sana. Daripada membuang-buang waktu berjalan, mereka akan menggunakannya untuk merekam dan memilih klip untuk siaran, membuat video terpisah untuk kelompok peringkat bawah. Berlari dan berolahraga itu bagus. Bahkan para kontestan di kelompok terbawah harus berlari kembali ke asrama.
Mereka memilih asrama dan tempat-tempat yang membuat para kontestan merasa sangat lelah dan lesu. Sejujurnya, pertandingan ini sungguh menjijikan. Setelah beberapa waktu di asrama kontestan, dengan 5 orang berdesakan dalam satu ruangan dibandingkan dengan Ligene, yang berada di peringkat ke-20 dan mendapatkan kamarnya sendiri, rasanya jauh lebih baik memiliki kamar yang berbeda. Ketika dia masuk, dia cukup terkejut. Kamar untuk 5 orang? Baiklah, mari kita tinggal di sini saja untuk saat ini. Yan segera memilih tempat tidur tepat di atas tempat tidur Moonday. Dia mulai merasa agak aneh. Ada apa dengan ini? Kemanapun Moonday pergi, Yan selalu mengikutinya. Mereka berdua bagaikan bayangan, selalu bersama. Dalam perjalanan menuju pertemuan, Moonday mulai merasa gelisah. Kenapa dia mengikutiku seperti ini? Mungkin karena aku hanya orang biasa. Jadi dia pikir mudah bergaul denganku. Tidak apa-apa. Kalau dia tidak menghindariku, aku akan membiarkannya saja. Tapi kalau aku mulai berdebat dengannya, akulah yang akhirnya dimarahi. Aku akan berusaha menjaga jarak. Tiba-tiba, Yan berbicara kepada Moonday, mau coklat? Dia cepat-cepat berkata, ya, aku ambil dulu dan pergi. Semua orang duduk bersama untuk mendengarkan. Waktunya kompetisi. Hai para kontestan, bagaimana babak pertama? Mulai sekarang, kalian resmi terjun ke dalam latihan intensif. Pertama, periksa kembali peringkat kalian dari evaluasi awal. Kami akan menempatkan kalian di kelas berdasarkan peringkat tersebut, tetapi perlu diketahui, kelas kalian dapat berubah kapan saja tergantung bagaimana kalian melakukannya. Semua orang mulai ramai dan mengobrol dengan penuh semangat. Baiklah, juara pertama, Chai Yujin, ayo naik. Serius, Moonday? Kupikir sudah waktunya memeriksa jendela statusku lagi. Jendela itu muncul, kamu mendapatkan undian kemampuan spesial karena membuat sebagian besar penonton terkesan. Moonday agak bingung dengan fitur baru ini. Hal aneh lainnya terjadi berkat usaha Park Moonday, dia membuat lebih dari separuh penonton terkesan. Sistem menghadiahinya dengan undian kemampuan spesial. Moonday sangat berhati-hati. Hal gila macam apa ini? Tepat ketika aku mulai terbiasa dengan status orang ini, sesuatu yang lain muncul. Satu demi satu terus bermunculan. Tapi karena aku sudah terjun langsung, aku harus menyelesaikannya. Tokoh utama terpaksa memilih sesuatu. Dia diam-diam berharap itu bukan permintaan aneh. Layar berkedip, dan roda kemampuan muncul. Roda itu mulai berputar gila-gilaan. Moonday bahkan tidak berkedip, dengan gugup menunggu untuk melihat apa yang akan muncul. Kemudian pesan muncul, kemampuan spesial. Kamu telah menerima, berat untuk mati lalu tidur. Nama itu terdengar sangat aneh. Moonday benar-benar bingung. Apa-apaan itu? Kemampuan ini berarti setelah diaktifkan, kamu tidak akan merasa lelah meskipun 3 hari 3 malam tanpa tidur. Kemampuan ini bekerja dari tengah malam hingga pukul 4 pagi, bertahan selama seminggu, dan hanya bisa digunakan sekali. Setelah penjelasannya, Moonday mendapatkannya. Kira-kira begitulah. Menyelesaikan stage dengan sukses akan mendapatkan hadiah. Terserah aku, tapi ini hanya kesempatan. Lagi pula, aku perlu memikirkan matang-matang kapan harus menggunakannya untuk efek terbaik. Tokoh utama melirik jendela status saat ini. Dia sudah level 5 dan baru saja mendapatkan 1 poin setelah mendapatkan hasilnya. Ditambah lagi peringkat visualnya naik sedikit setelah mengubah gaya rambutnya. Skor visual Moonday sekarang C. Selain naik level, sepertinya usahanya untuk meningkatkan dirinya juga muncul di sistem. Moon berpikir, ya, masuk akal, level tarian dan keahliannya juga telah terbuka. Mungkin keduanya dievaluasi setelah stage pertama tadi. Tiba-tiba, pembawa acara mengumumkan, selanjutnya adalah juara ke-22. Selamat datang Park Moonday di atas panggung. Baiklah, giliranku. Seperti yang diperintahkan, dia melangkah ke atas panggung. Ini lencanamu. Moonday menyematkan lencana peringkat D di lengan bajunya dan melirik ke arah penonton. Berpikir, seperti dugaanku, menyanyi mendapat peringkat yang cukup tinggi, tapi menari mendapat peringkat yang sangat rendah. Beberapa bahkan tidak mendapatkan lencana sama sekali. Orang-orang seperti itu biasanya disebut peringkat bawah, sebagai lelucon. Sejujurnya, dibandingkan dengan yang berada di tengah sepertiku, memulai dari bawah mungkin lebih baik. Tapi jika aku di posisi mereka, aku mungkin akan berpikir. Tatapan Moonday beralih ke Liga, yang gemetar seperti daun. Moonday sepertinya mengenalinya. Dia seorang aktor, kan? Sekitar 10 tahun yang lalu, dia menjadi terkenal setelah membintangi banyak film. Tapi entah kenapa, dia berhenti berakting. Semua orang kacau. Alih-alih debut sebagai idola, mungkin siaran pertama ini lebih tentang comeback. Sepertinya tidak ada jalan yang menjanjikan. Tapi yang membuatku khawatir adalah nama itu, Lee Sean, di sana. Di kehidupan sebelumnya, Lee JNE menjadi terkenal setelah ditangkap atas dugaan perdagangan narkoba. Moonday berpikir, mungkinkah seseorang benar-benar punya nama yang kebetulan? Jika dilihat dari peluang debut, mereka yang berperingkat lebih tinggi lebih mungkin berhasil. Saat itu,
Pembawa acara mengumumkan dengan lantang bahwa pembagian lencana berdasarkan level telah selesai. Jadi, mulai hari ini, kalian akan memulai pelatihan selama 10 hari. Sekarang aku umumkan lagu tema Produce Redboot. Lagu tema musim ini adalah Sparkling Star. Sebuah video. Musiknya berirama dengan tarian untuk lagu ini. Lirik dan ketukannya sangat meriah. Bahkan sang peserta pelatihan pun terpukau. Lagunya sangat bagus. Moonday juga mendengarkan dengan saksama. Lagu ini akan dirilis dan dipromosikan terus sampai tahun depan. Aku bosan mendengarnya, tapi aku masih ingat tarian utamanya waktu aku masih mahasiswa. Aku tahu lagu ini. Melodinya terasa cukup familiar. Aku lebih unggul dari yang lain. Jadi, aku harus berlatih lebih banyak sambil menghafal lagu-lagunya. Tidak seperti vibe karakter utamanya, yang lain. Para kontestan stres. Masalah besar. Apa? Kita sudah di bagian chorus? Gerakan kaki apa yang cocok dengan chorus? Gerakan tangan terlihat sederhana tapi sebenarnya cukup sulit. Aku tahu seseorang akan mengacau setelah ronde ini. Jangan bilang 10 hari. Aku akan berhenti bahkan jika kau memberiku waktu sebulan. Aku sudah lupa segalanya. Kita pasti hanya memberi contoh untuk anak baik. Vibe negatif dari orang-orang ini bahkan membuat Moonday gugup. Dia memutuskan untuk menggunakannya. Jendela status. Aktifkan fitur, tunggu mati lalu tidur. Ayo begadang semalaman. Sepanjang malam, karakter utama terus berlatih tanpa henti. Ruang latihan bergema dengan napasnya yang berat. Kalori, aku harus menyesuaikan seberapa banyak yang kumakan. Tapi, aku kelaparan. Tidak tidur, hanya fokus pada latihan. Tidak heran perutku sakit sekarang. Seharusnya aku makan lebih banyak nasi. Intinya, keterampilan mencampur dapat memiliki beberapa efek samping yang tidak terduga. Ketika Moonday memegangi kepalanya, seseorang memberinya sebatang permen. Hei, kau mau ini? Itu Ayan. Wajahnya, dia selalu memerah. Moon tidak punya energi untuk melakukan apapun. Dia dengan gemetar mengambil sebatang permen darinya. Terima kasih. Ayan tampak agak malu. Ambil lebih banyak. Ambil lebih banyak. Jika kau mau lebih, katakan saja. Moon membuka bungkus permen dan bertanya. Hei, berapa umurmu? Ayan ragu-ragu tetapi menjawab. Aku 20 tahun. Bagaimana denganmu? Kau juga 20 tahun, kan? Moonday sangat santai. Mengunyah permen dan menjawab. Begitukah? Kalau begitu, kita ngobrol santai saja. Dan hei, lupakan saja urusan formal denganku. Lagi pula kita kan bertemu langsung. Ayan benar-benar tersentuh oleh kata-kata itu. Moonday mengabaikannya, sungguh mengejutkan. Rasanya aku sedang berbicara dengan anak ini seolah-olah dia sedang memulai sesuatu yang baru. Keesokan paginya, omelan itu langsung dimulai. Lakukan lagi. Lagi. Anak didik itu dimarahi oleh pelatih. Tiba-tiba, guru memanggil Moonday. Maju dan kerjakan lagi untukku. Orang yang menjadi pusat perhatian menari-nari seperti robot, yang membuat guru itu marah. Moonday mencoba lagi. Kalau kamu mengajar seperti ini, untuk evaluasi berikutnya, kamu harus tahu jawabannya. Kerjakan dengan benar. Bangun, Moonday menarik kepalanya seperti kura-kura. Maaf, kata pelatih itu. Mungkin aku salah memberi peringkat. Semuanya, istirahatlah 10 menit. Begitu guru pergi, terdengar erangan-erangan. Sangat menyebalkan. Moonday juga sedang berpikir keras. Ya? Aku keterlaluan terakhir kali, jadi sekarang aku dimarahi. Karena acaranya disiarkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah menduganya. Kontestan bernyanyi dengan baik, tapi tidak bisa menari sama sekali. Semua orang yang menonton tahu ada potensi. Menarik penonton. Akan lebih baik jika aku menunjukkan sedikit kekecewaan saat dimarahi pelatih. Inti dari acara realitas ini adalah emosi. Aku hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk membalikan keadaan. 10 hari kemudian, hari penilaian peringkat di lokasi syuting. Para juri sudah duduk di meja. Lalu seseorang yang baru masuk dan berkata, Hei, apa kabar semuanya? Moody sangat senang melihat mereka. Ren muda, apa yang kau lakukan di sini? Dia berpakaian seperti direktur perusahaan besar. Ren muda masuk seperti bos. Yang lain tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi pakaian kantornya. Apakah dia akan tampil seperti perekrut hari ini? Ren muda menyeringai, tentu saja, hari ini evaluasi besar. Saat itu, pembawa acara mengumumkan, baiklah semuanya, mari kita mulai evaluasi peringkat. 10 menit sebelumnya, di ruang tunggu, para peserta pelatihan ramai dan bersemangat, tidak tahu apa yang akan terjadi. Manajer pelatihan menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu yang lain. Semuanya, tetap di tempat dan, tunggu di sini. Ya, ruang tunggu untuk penampilan sudah siap. Semua kontestan sudah duduk. Penjurian akan segera dimulai. Jantung Ayan berdebar kencang. Ia melirik orang di sebelahnya dan tiba-tiba terkejut. Ada apa? Moon tampak sangat tenang, bahkan sempat melihat-lihat studio. Kenapa langit-langit ruang tunggunya pecah? Sepertinya studio darurat.
Kemudian suara pembawa acara terdengar. Semuanya, evaluasi level akan dimulai. Tiba-tiba, layar diturunkan. Semua orang tercengang, bahkan para juri. Ya Tuhan, ada apa ini? Para peserta pelatihan benar-benar bingung. Ada apa ini? Apakah dindingnya benar-benar naik? Tepat di depan mereka terdapat deretan kursi semi juri. Kedua belah pihak saling menatap, sangat terkejut, hampir kehilangan keseimbangan. Para peserta pelatihan menutupi kepala mereka, benar-benar bingung. Mengapa para pelatih ada di sini? Moody juga terkejut, menatap wajah pucat mereka. Ya Tuhan. Kemudian pembawa acara muncul di atas panggung. Sudah lama sejak terakhir kali kita melihat para pelatih dan kontestan. Semua orang pasti terkejut dengan ini, ya? Untuk membuat comeback Flower Perdu semakin seru, babak pertama akan menjadi evaluasi publik dengan semua 77 kontestan tampil bersama. Mulai sekarang, semua 77 akan bernyanyi sebagai satu grup dan saling menilai seperti yang dilakukan pemirsa. Para trainee hampir pingsan saat itu juga. Musim lalu, evaluasinya bersifat privat. Pembawa acara mengumumkan ini dengan riang. Melalui evaluasi publik ini, kontestan dengan peringkat terendah akan menghadapi evaluasi tingkat pertama, lalu peringkatnya akan diputuskan. Baiklah, tapi kali ini kita melakukannya secara terbalik. Kontestan nomor 77, Keye Sungu, naik ke panggung. Pria yang beruntung itu dipanggil, dia hampir mengompol. Itu aku. Sekarang, penjurian resmi dimulai. Bahkan Moon tampak terkejut dengan kejutan ini. Ini tidak terlihat bagus. Dia mungkin akan dikeluarkan. Pemungutan suara publik dimulai dari bawah, jelas mencoba mengacaukan pikiran para kontestan. Seperti dugaan, di bawah tekanan seperti itu, Sungu tak mampu menyelesaikan lagunya. Maaf, aku lupa. Koreografinya. Para kontestan lain tanpa khawatir, tiba-tiba benar-benar bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pikir Moonday, melihat wajah cemas mereka. Aku harus tetap tenang. Pendekatan yang keras dan lugas ini persis seperti yang direncanakan dengan matang oleh tim produksi. Yang Ren membacakan nama-nama peserta. Selanjutnya, kontestan nomor 76, Kim Yong-du. Sama seperti sebelumnya, tetap saja, maaf. Kontestan berikutnya. Mereka semua menunggu tokoh utama cerita. Pertumbuhan. Seseorang yang tahu cara bangkit kembali setelah jatuh. Panggung bermandikan keringat. Kali ini, para juri benar-benar bisa melihat penampilan yang sesungguhnya. Yang Ren juga cukup terkejut. Terima kasih banyak. Si menyelesaikan lagunya. Kamu hebat, kontestan Lisi. Sejujurnya, menurutku lagunya kurang sempurna, tapi kami tetap ingin memberimu nilai tinggi karena mengingat semua lirik dan koreografinya dan berhasil membawakannya. Moonday berpikir setelah mendengar komentar juri. Jadi begitu. Aku tidak. Mungkin karena terlalu banyak anak yang tereliminasi sebelumnya. Sejujurnya, tetap positif dan menyelesaikan lagu saja sudah luar biasa. Lea membungkuk dengan gembira. Terima kasih. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Terima kasih banyak untuk para pelatih. Sepertinya tim produksi sedang memperhatikan anak ini. Aku penasaran apakah itu Lee Gene yang sudah debut di sana. Pertama, mereka memasukkannya ke daftar terbatas. Sekarang mereka memanggil kontestan berikutnya untuk tampil. Kemudian pertunjukan berlanjut tanpa sesuatu yang istimewa. Guru koreografi tampak kelelahan. Lean, aku mulai bosan. Ayan baru saja menyelesaikan penampilannya dan juga dipuji. Kontestan nomor 23, Chayan, kamu melakukannya dengan sangat baik. Juri itu terlihat sangat lelah. Wajar saja bosan mendengar lagu yang sama berulang-ulang. Mengelola nyanyian dan tarian cukup mengesankan. Aku kasihan pada mereka yang terlihat begitu tak bernyawa. Sementara itu, Yongren terus memanggil kontestan. Selanjutnya, kontestan nomor 22. Siapa dia? Oh, ini Mondai. Ayan tetap di sana untuk menyemangatinya. Teman, semoga berhasil. Aku penasaran apakah ada hal baik. Ngomong-ngomong, dia bernyanyi dengan baik, tapi tariannya tidak bagus. Baru 10 hari, hanya latihan untuk pertunjukan, seperti mengasah kemampuannya. Koreografernya mungkin juga berpikir begitu. Tapi ketika aku melihat take pertama Monday, tariannya sudah jauh lebih baik. Putarannya yang sempurna bahkan membuat mata koreografer terbelalak. Apa itu? Anak ini benar-benar bisa berputar. Jujur saja, aku hampir melewatkannya karena gerakan itu bukan hal baru. Monday benar-benar menonjol. Di atas panggung, bernyanyi dan menari. Aayan benar-benar kagum. Mulutnya ternganga. Para peserta pelatihan di bawah juga semua menatap dengan mulut ternganga. Moody benar-benar terkesan. Luar biasa. Dia menjadi jauh lebih baik hanya dalam 10 hari. Mempelajari koreografinya pasti sulit. Lagunya sudah pasti sekarang. Guru tarinya masih belum pulih dari keterkejutannya. Bukan cuma susah, tapi ada level yang berbeda. Misalnya, 2 hari yang lalu, dia bahkan gak bisa ngelakuin gerakan dasar. Itu bikin saya kesal banget. Kalau semua orang jago, pasti seluruh Korea bakal jadi penari.
Dia belajar koreografinya cuma dalam 2 hari. Dia orang pertama yang bisa ngelakuin itu. Apa mungkin? Cuma orang kayak dia yang bisa ngelakuin koreografi lengkap. Buat orang normal, itu mustahil banget. 2 hari sebelum evaluasi, saya nambah 3 poin untuk meningkatkan kemampuan koreografi saya. Yang berarti level tari saya melonjak dari F jadi di atas C. Peningkatan 3 poin itu bikin perbedaan yang signifikan. Bahkan jadi, intinya adalah menyelaraskan gerakan. Sejujurnya, hanya dengan melihat tubuh bergerak mengikuti gerakan saja sudah membuat saya bersemangat. Perhatikan momen ini baik-baik, saya paling bersemangat di sini. Dengan liriknya, Mondai tampak seperti dewa. Jadi, kami lolos babak pertama. Koreografernya sangat bersemangat. Nada tingginya tepat. Anak Mondai ini, setelah 10 hari latihan keras, bisa bernyanyi dan menari dengan sempurna. Dia benar-benar punya potensi. Mondai menari begitu keras sampai batuk darah. Setelah itu, setelah lagu selesai, wajahnya pucat pasi. Terima kasih semuanya. Koreografer mengambil mikrofon dan berbicara lebih dulu. Mondai, pemeran utama pria, bermandikan keringat, menunggu penilaian. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Mata koreografer berbinar-binar penuh semangat. Mondai bahkan terkejut dengan pujian itu. Mengatasi kegagalan, tema utama dari kisah pertumbuhan ini. Moon tersenyum cerah. Tak disangka, dia berhasil. Bukankah itu inti dari survival show? Strateginya berhasil. Moody memperhatikan dengan penuh minat dan berkata, "Ya ampun, luar biasa. Tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang Mondai hari ini." Yang lain juga terkesan dengan pemeran utama prianya. "Bagus sekali. Kau pasti berlatih sangat keras," pikir Moon. Rasanya ia tinggal selangkah lagi dari tereliminasi. Pertama-tama, sepertinya aku berhasil melewati babak pertama tanpa tereliminasi. Lalu koreografer bertanya lagi, "Tapi Mondai, apa yang kau lakukan 2 hari terakhir ini? Bagaimana kau tiba-tiba bisa menari dengan begitu baik? Kau jelas-jelas belum menguasainya 2 hari yang lalu." "Ya, itulah pertanyaan yang sebenarnya." Mondai meraih mikrofon. Dia balas berteriak, "Aku bertanya pada seorang teman yang menari dengan sangat baik." "Siapa dia?" "Dia Aayan." Orang itu terkejut. Tentu saja, itu hanya menutupinya. Tapi sejujurnya, dia mengajariku dengan sangat hati-hati. Aku merasa sangat bersalah. Aayan sangat antusias mengajariku. Tidak apa-apa. Setidaknya Aayan tidak kalah. Jawaban ini tidak diterima dengan baik oleh koreografer. "Jadi, apa hubungannya denganku?" Yang lain bercanda. "Apa? Tentu saja, guru yang tangguh." Bukan hanya Aayan yang diuntungkan, tapi Mondai juga karena dia bisa memadukannya dengan emosi, untuk membuat kemajuan yang luar biasa. Yongren juga memberinya beberapa pujian yang bagus. "Aku sangat suka penampilanmu. Jika kamu berlatih menari lebih banyak lagi, kamu akan menjadi lebih baik. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat." "Terima kasih." "Baiklah, kontestan berikutnya, silakan maju." Sebuah kisah pribadi yang mengharukan, umpan balik dan respons yang luar biasa, ditambah kisah yang emosional. Pilihan terakhirku adalah emas. Ada 4 peringkat utama dalam produksi bunga: perunggu, perak, emas, dan platinum, yang merupakan peringkat khusus. Untuk mencapai platinum, kamu membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan. Kamu juga memiliki potensi besar untuk berkembang. Sejujurnya, ini adalah peringkat tertinggi yang bisa kamu dapatkan saat menilai grup debut baru. Setelah evaluasi, para peserta pelatihan diberikan kotak peringkat. Baiklah, kotak itu menunjukkan peringkat akhirmu. Mari kita buka dan periksa. Melihat isinya, Mondai membeku. Sebuah lingkaran platinum yang berkilau. Kamera siap menangkap reaksi pemeran utama pria. Mengapa? Meskipun ia sudah membaik, tariannya masih menunjukkan Mondai berkeringat deras. Ia memaksakan diri. Aku melihatnya dan terkesima. Sorak-sorai kekagumannya menarik perhatian Mondai. "Mondai, kau dapat platinum. Keren sekali." Aayan memeluk Mondai seperti anak kucing. Tiba-tiba, Lishon muncul untuk ikut merayakan. "Keren, kau juga dapat platinum." Mondai bingung. Kenapa Lishon tiba-tiba bersikap begitu ramah? Mereka bahkan hampir tidak menyapa sebelumnya. Melihat Mondai membeku, Seene menepuknya. "Ada apa, Mondai? Begitu tersentuh sampai kau bahkan tidak bisa bicara?" Mondai bingung. Tersentuh oleh apa? Ini kacau. Seene melihat Aayan berdiri di sampingnya. "Emas Aayan. Aku juga dapat emas." Mondai tenggelam dalam pikirannya. "Kenapa aku dapat platinum?" Cukup jelas. Karena urutan evaluasi tiba-tiba berubah, orang-orang di bawah kehilangan motivasi dan tidak bisa berkembang. Sementara aku tetap tampil dengan lancar. Tentu saja, latihan yang kulakukan selama tidur nyenyak itu juga membantu. Jika aku di level emas, itu bagus. Dia berhasil mendapatkan lencana platinum di bajunya. Saat ini, akulah satu-satunya yang berada di peringkat ke-20 di antara para pemenang platinum. Chai Yujin dan beberapa pemain top lainnya juga meraih platinum. Dia mengumpat dalam hati.
Sial, seperti dugaanku, dia terlalu hebat. Banyak orang pasti akan mengejarku. Memikirkan itu, wajah Mondai memucat. Dia mendesah, merasa frustrasi. Harus tetap positif. Bahkan jika butuh waktu setahun. Selama aku debut, aku hanya berharap tidak ada yang membenciku. Jika itu terjadi, aku harus menghindari perhatian sebanyak mungkin. Orang-orang telah mengkritiknya. Komentar dengan namanya telah bermunculan secara online. Aku harus meningkatkan kemampuanku dan mengalahkan semua orang dalam menyanyi dan menari. Sampai saat itu, aku harus menjauhi siapapun yang pandai menari sebanyak mungkin. Di belakang, seseorang menatap pemeran utama pria dengan tatapan iri. Setelah jeda, acara dimulai lagi. Sebentar lagi, sesi latihan untuk It's Me akan dimulai. Yap, halo semuanya, saya PD Utama, pengawas acara ini. Kami akan segera mulai syuting. Ini penampilan untuk lagu tema utama Isusa. Itu saya. Setelah latihan, semua orang akan mengenakan kostum mereka dan berlatih di depan kamera. Para kontestan teratas akan berlatih secara privat di depan kamera untuk mempersiapkan penampilan solo mereka. Panggung ini akan ditampilkan untuk pertama kalinya di Music Bomb Jumat depan. Yang juga berarti ini pertama kalinya kalian tampil di depan publik. Mengerti? Lakukan yang terbaik. Sekelompok orang menjawab serempak, yes, Monday. Saya berbaris untuk berdiri di belakang beberapa orang. Seperti yang diharapkan, mereka yang menari dengan baik mendapat tempat di barisan depan. Saya bahkan berakhir sedikit di belakang peringkat emas. Tiba-tiba, seseorang datang untuk berbicara dengan Mondai. Sungguh menyebalkan. Ternyata Lee Jene lagi. Mondai meliriknya dan berkata, bukan. Ia melihat si A di belakang. Aktor Lee Si juga mendapat medali perak. Mungkin Lee Jene akan debut setelah melakukan beberapa gerakan besar. Kalau aku pasti tahu pasti. Sanb menggaruk kepalanya dan berbicara lagi. Moon, ia berkata dengan santai, yah, kau memang begitu. Sanb menunjuk dirinya sendiri. Kenapa aku terlihat seperti ingin sekali tampil di layar? Ia menjawab dengan jujur, yah, kau jago menari. Ia membeku mendengar pujian itu, lalu bersemangat. Aku akan membantumu meregangkan badan. Aku jago memijat otot-otot yang tegang. Monday menolak, tidak perlu. Saat itu, tamu lain datang. Chai Yujin berdiri di depan pemeran utama pria. Kau tidak bisa menari. Moon terkejut. Apa? Tiba-tiba, mikrofon dan kamera menyala. Tapi ia tidak melihat. Sama sekali tidak berniat jahat. Aku kenal wajah itu. Itu Chai Yujin, kontestan yang meraih juara pertama dan tetap di puncak selama Flower Produce ditayangkan. Bila statusnya sudah maksimal di semua kategori. Chai Yujin pasti akan mempertahankan posisi nomor 1 musim ini. Jadi, di acara ini, aku harus bersikap baik. Tak mampu membuatnya jadi musuh. Monday tersenyum dan berkata, kalian belum lihat aku menari? Chai Yujin menjawab dengan jujur, kita semua harus bersiap-siap untuk. Mereka masing-masing punya panggung sendiri. Jadi aku tidak bisa menonton semuanya tampil. Pemeran pria yang ramah itu berkata, lain kali, kalian harus menonton dulu baru menilai. Chu Guene menjawab dengan sopan, aku tahu. Saya berbisik kepada Monday, dia pasti dari luar negeri. Cara bicaranya agak berbeda. PD acara mengumumkan lagi melalui pengeras suara. Ayo kita mulai gladi resiknya. Sekarang jam 6 pagi, tapi mereka mau mulai syuting resmi jam 4. Ngomong-ngomong, ini berat. Gladi resik sudah dimulai. Ada banyak komentar daring tentang acara ini. Semua orang sangat penasaran dengan comeback ini. Musiknya benar-benar kacau. Lalu mereka mengumumkan daftar penampilnya. Semua orang bersemangat. Lampu menyala, dan Yang Ren muncul. Obrolan pun meledak dengan pujian untuknya. Yang Ren meraih mikrofon dan berkata, hai semuanya, ingat waktu daftarnya dibatalkan terakhir kali, membuat saham semua orang jadi sampah. Aku benar-benar minta maaf. Tiba-tiba, Yang Ren menjadi heboh, membuat komunitas daring bingung. Kamu suka seragamnya? Tanya sutradara kamera kepada Mondai, yang tampak terkejut. Ya, pewawancara terus bertanya, apa yang kamu suka dari seragam itu? Mondai memegang ujung kemejanya dan berbagi pendapatnya, karena desainnya memadukan seragam dan pakaian pertunjukan, memungkinkan banyak gaya yang berbeda. Saat itu, seorang trainee lain tiba-tiba berlari masuk dan mengambil kamera. Aku suka karena bisa dipadukan dengan banyak aksesori. Juga cocok dengan, lencananya tepat sasaran. Mondai menyenggolnya. Hei, kamu. Orang lain ikut berkomentar. Bagus sekali, terutama warna jaketnya. Pria itu tampak bingung. Hei, kalian semua. Semakin banyak orang berkumpul. Aku suka dasinya. Bagaimana menurutmu? Lihat juga pakaianku. Monday terjepit. Ada apa? Terlalu ramai. Minggir, kalian. Tapi, aku tidak suka. Semua orang berpakaian sama. Minggir. Monday terengah-engah. Mimpi buruk sekali. Mondai terbangun dari mimpi itu. Apa itu mimpi?
Cuti seminggu setelah syuting pertama, tapi Park Moon-dae sakit selama 3 hari. Acara Music Bomb ditayangkan di TV. Akhir pekan yang penuh dengan kegembiraan. Scene dari Music Bomb. Apa kalian bersemangat untuk penampilan comeback Sowai dengan lagu EDM yang ceria itu? Tentu saja, dengan penampilan yang segar, Shin juga merasa senang. Jadi, bisakah kalian memberi kami intro singkat yang menyegarkan untuk penampilan selanjutnya? Moon-dae sedang berolahraga di rumah sambil menonton acara itu. Dia berpikir, sepertinya, setelah syuting selesai, aku hanya berbaring di lantai, merasa seperti hampir melewati batas bahkan sebelum debut. Hei Yoonji, apa kau sudah dengar beritanya? Moon-dae memperhatikan dan berpikir, pertama-tama aku harus membangun kebugaran dasar agar aku bisa menghadapi hari-hari sibuk yang luar biasa ke depannya. Ini berita yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para pemegang saham. Moon-dae meraih ponselnya untuk memeriksanya. Sebentar lagi pertandingan akan dimulai. Benar sekali. Bunga produksi kembali. Benar-benar sesuatu yang dinantikan. Dia membaca komentar daring. Pancarkan bintangmu sekarang. Investasikan pada idola yang kau yakini akan melejit dan meroket. Dia menggulir ponselnya, memeriksa apa yang dikatakan komunitas daring. Tapi sepertinya penonton masih menonton dan mengolok-olok. Melihat statistik langsung, mereka yang sekarang sedang menjelek-jelekan akan masing-masing memiliki saham dalam waktu sekitar 6 bulan. Sepertiganya stabil. Jadi, aku punya pengalaman. Ini baru permulaan. Yang Ren muncul. Para pemegang saham yang terhormat, mendengar ini, Moon-dae memikirkannya. Dia sering dimarahi, jadi kali ini dia ingin serius. Tiba-tiba, Yang Ren berbicara dengan lantang, aku benar-benar minta maaf. Untuk menghindari hal seperti ini terulang kembali, tim produksi sekarang akan menyerahkan semua wewenang pengambilan keputusan kepada para pemegang saham. Siapa mereka? Berapa banyak? Bahkan keputusan tentang itu akan diserahkan kepada para pemegang saham. Tim produksi meminta maaf. Yang Ren tidak bisa disalahkan. Kami menerima permintaan kompensasi. Dan jika Anda melihat ada anggota yang membuat masalah, Anda dapat melaporkannya secara langsung. Singkirkan mereka. Moon-dae terdiam setelah mendengar pengumuman itu. Masa depan perusahaan kita bergantung pada kalian, para pemegang saham. Pemeran utama pria itu tidak bergerak. Kataku, produksi bunga resmi dimulai malam itu di kamarnya. Moon-dae mematikan lampu. Ruangan itu begitu sunyi hingga terdengar suara tetesan air. Moon sedang berbaring di tempat tidur, memainkan ponselnya. Ngomong-ngomong, ini baru tahap pertama. Aku perlu melihat apakah ada reaksi yang nyata. Info kuncinya dirangkum dalam artikel berita yang diposting. Sore ini, foto-foto trainee muncul, termasuk Moon-dae yang sedang melakukan simbol tarian. Dia bercanda, sialan. Kalau mau foto, setidaknya pilih yang aku lihat bagus. Jelas, semakin bagus penampilanmu, semakin banyak perhatian media yang kudapat. Tapi dia hanya mendapat 3 detik, dan fotonya buram. Untuk seseorang dengan penampilan sepertiku, itu sungguh sia-sia. Ketampanan Ayan membuat para gadis tergila-gila. Orang-orang di media sosial tak henti-hentinya menjadi viral. Komunitas sedang sibuk mengolok-olok program tersebut. Akun-akun cloningan sudah membanjiri kolom komentar. Satu artikel merinci peringkat platinum teratas untuk produk bunga. Nomor 1 adalah Cha Yu-jin, nomor 2 adalah Kim Rae-bin, dan nomor 3 adalah Ryu Chong-woo. Setelah menggulir sebentar, Moon-dae tiba-tiba berhenti. Itu aku. Info di sana mengatakan kamu bukan pekerja magang. Tidak ada detail sama sekali. Ada banyak komentar juga. Orang bilang Moon-dae imut tapi agak canggung di depan kamera. Ya? Meski begitu, trailernya menunjukkan hasil peringkatnya. Panggungnya tampak hebat, jadi aku bimbang antara menontonnya atau tidak. Ngomong-ngomong, ada beberapa komentar yang menyebutku, rasanya luar biasa. Tidak mengherankan kalau kamu menyukai seseorang, kamu rela menghabiskan waktu dan uang untuknya. Mungkin aku terlalu sibuk untuk fokus pada diriku sendiri, tapi sejujurnya, aku tidak terlalu peduli dengan investasi saham ini. Ngomong-ngomong, orang itu memilihku. Setelah menggulir semua komentar, Moon-dae duduk, meletakkan ponselnya, dan bertanya-tanya apa yang harus kulakukan selanjutnya? Haruskah dia memutuskan bagaimana membagi statistik di pagi hari? Tiba-tiba, sebuah lampu muncul di atas kepalanya. Jendela status. Awal ketenaran, 1000 orang telah memperhatikanmu. Gambarlah bakat dasar. Moon-dae berpikir sejenak. Jadi ini juga disertai notifikasi. Apakah ini seperti lotre seperti terakhir kali? Terserah. Lagi pula aku tidak berharap banyak. Tapi dia menekan tombol undian. Roda berputar dengan liar. Tolong, jika memungkinkan, berikan aku sesuatu yang berhubungan dengan penampilan atau bakat. Setelah beberapa saat, roda berputar lalu berhenti. Kamu menang lotre. Kamu punya sifat pahlawan. Moon-dae tersenyum. Cahaya perak bersinar. Aku punya firasat bagus tentang ini. Pasti ada sesuatu yang akan datang. Sebuah notifikasi muncul, sifat yang diperoleh, pendengaran akurat. Itu membangkitkan perasaan berdebar pada siapapun yang mendengarnya.
Peluang aktivasi, 35%. Moon Day bergumam, wah, hidup benar-benar sulit hari ini. Keesokan paginya, daftar diperbarui dan produksi siaran dimulai lagi. Trainee, apakah kamu istirahat yang cukup minggu lalu? Bagaimana siaran panggung pertama? Musik yang bagus? Para trainee menjawab serempak, keren. Saat itu, Lee Sein-be tiba-tiba menyadari kehadiran orang di sampingnya. Moon Day tampak bersinar. Ia menatap, tertegun. Sementara itu, pembawa acara terus berbicara. Baiklah, mari kita lanjutkan ke evaluasi tim utama. Sekarang, tim 1, silakan maju sesuai urutan peringkat dan ambil bola dari kotak. Mata Sein-be terpaku pada wajah Mondai. Ia mulai menganalisis, lalu tiba-tiba berseru, Mondai, ada apa? Baru seminggu, kan? Tapi ada yang terasa janggal. Ia mendekat ke wajah pria itu. Ada apa? Ada yang bersinar di wajahmu. Kau terlihat sedikit lebih tampan. Kemudian mata Sein berbinar. Ia melirik Ayan di belakangnya seolah sudah menemukan jawabannya. Itu sebabnya. Ini karena Ayan. Dengan pikiran itu, ia menyeringai. Ayan tidak mengerti apa yang terjadi dan tergagap. Apa maksudmu? Mondai meledak. Marah? Bukan apa-apa. Dia bilang, kamu tampan. Saat itu juga, pembawa acara memanggil nama pemeran utama pria. Selanjutnya, sambutlah trainee Park Moon Day untuk memilih bola. Sein-be menepuk Moon Day dan mendorongnya ke depan. Sangat bersemangat. Sekarang giliran Moon Day. Semoga berhasil. Dia menepuk punggungnya begitu keras hingga rasanya akan patah. Moon Day melotot tajam, jelas kesal. Brengsek. Tapi pria itu cukup tajam. Sein-be tidak sepenuhnya salah. Moon Day meraih kotak untuk memilih angka. Pembawa acara itu. Dia masih melakukan tugasnya dengan baik. Park Moon Day akan memilih angka 12. Bagus. Malam sebelumnya, setelah mendapatkannya, dia menyadari itu sah. Itu memberi pendengar sedikit sensasi. Meskipun agak tak terduga. Bagaimanapun, itu keterampilan yang cukup keren. Bisa berguna di atas panggung. Tepat ketika dia mencetak poin di siaran pertama, dia memutuskan untuk tampil habis-habisan dengan penampilan ini. Saatnya menembus batasan lagu. Setelah meningkatkan poin visualnya satu tingkat, aku penasaran, apakah itu akan benar-benar terjadi? Setelah pengundian nomor, pembawa acara melanjutkan ke bagian berikutnya. Setelah para trainee memilih bola mereka, di belakangku ada layar yang menampilkan nama-nama agensi K-pop terkenal dari seluruh dunia. Para trainee, berdasarkan nomor pada bola mereka, berbaris di depan layar agensi yang ingin mereka ikuti. Setiap agensi hanya dapat menerima hingga 14 orang. Jika lebih dari itu yang muncul, maka siapapun yang petinggi harus menyingkirkan orang yang peringkatnya lebih rendah untuk masuk ke tim. Hal ini membingungkan para trainee. Seene tampak sedikit bersemangat. Aturan kejam macam apa ini? Mondai menopang dagunya, berpikir, ya, aku harus segera memutuskan hubungan dengan orang ini. Tapi ada sesuatu tentang pria pecandu ini yang terasa benar. Seolah bisa membaca pikiran Mondai, Sein-be meneteskan beberapa air mata cepat dan beberapa air mata panjang, bertingkah manis. Mondai, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Dia cepat-cepat menjawab, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau, nomor 12, kan? Agensi mana yang akan kau pilih? Moon ragu-ragu. Agensi dengan vokal yang bagus atau yang punya banyak lagu hits? Tidak keduanya. Aku akan melihat anggota timnya dulu, baru memutuskan. Sein-be terkejut. Kau tidak memilih berdasarkan agensinya? Moon menjelaskan, bukankah mereka semua perusahaan terkenal dengan banyak lagu hits? Yang penting adalah rekan satu tim. Itu membuat Sein-be berpikir dua kali karena dia ada di depan. Tidak banyak tim yang berkompetisi. Tapi pertama-tama, tidak ada satupun yang akan masuk tim debut. Selanjutnya, silakan maju. Nomor 12. Giliran Mondai untuk memilih. Kalau begitu, aku harus memilih tim dengan anggota peringkat teratas, kan? Dia memilih Letty Company. Para trainee gelisah, menunggu. Ini akan terjadi. Vokalis utama sudah siap. Dia bernyanyi, bersiaplah. Bersiaplah. Dua orang yang membuat keributan itu adalah HL Jun dan Kwon Hyung. Keduanya peringkat emas. Hei, Moon Day dievaluasi secara diam-diam. Keduanya penari, jadi mereka tidak tumpang tindih denganku. Soal kepribadian, berpikirlah positif saja. Selama mereka tidak buruk, semuanya baik. Tapi masalahnya, orang di belakangku mendapat nomor 15. Perusahaan mana yang akan dia pilih? Kedua pemuda itu langsung mencoba memulai percakapan. Hei, aku merasa agak tegang. Moon Day mengenalinya, aktor cilik Si. Anak yang tangguh. Dimulai dengan Lee Si, mereka akan segera mengisi posisi itu. Tentu saja, ada juga beberapa anak yang lebih aneh, seperti nomor 33, Chayan. Dia bukan hanya peringkat emas tetapi juga terlihat luar biasa. Lalu ada nomor 59, Ryu Chong-woo, sang pemanah. Hei semuanya,
Tolong bantu aku. Hanya Moonday yang peringkat platinum. Nah, semakin tinggi peringkatnya, semakin baik. Bersaing dengan mereka bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagiku, jadi aku seharusnya senang karenanya. Moonday menatap kosong. Ayan mengira dia sedang mengamatinya. Dia melambaikan tangan riang. Aku malu. Di sisi lain, maaf, tapi aku akan mengeluarkan trainee peringkat Silver Chaiwan dari tim. Pasti kacau balau. Perusahaan ini hanya mengelola idola pria terkenal. Bahkan member peringkat Silver pun dikeluarkan. Satu orang dikeluarkan dari grup tanpa ampun. Sial. Bahkan jika aku mendapat evaluasi yang lebih baik sebelumnya, itu semua karena pria itu. Dia menggertakkan giginya dan menatap Moonday. Park Moonday. Saat itu, dia melirik dan melihat wajah Wanggil yang cerah dan tersenyum. Tempat terakhir adalah Chai Wanggil peringkat Silver. Pria yang dikeluarkan dari MS, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang aneh tentang matanya tadi. Nama pria itu adalah Chowil. Aku bahkan mengira dia anak SMP, tapi dia sebenarnya anak SMA karena dia juga menari. Jika dia mengambil kelas menyanyi, dia akan kesulitan dengan apapun. Seminggu sebelum tes peringkat, di kelas latihan vokal tingkat lanjut, seseorang di kelas memberikan pujian setengah hati. Orang yang bersinar di panggung hari ini sungguh luar biasa. Tentu saja, Moonday, bintang kelas peringkat emas. Terima kasih. Jadi, bagaimana? Apakah Hounil tahu apa kesalahannya? Lupakan sikap keras kepalamu dan bernyanyilah seperti Moonday. Tapi di hari ujian keterampilan, semangatnya langsung anjlok, dan dia jatuh ke peringkat perak. Rasa cemburu membutakannya, dan dia berubah jahat. Sein B bahkan menabraknya. Maaf, itu kecelakaan. Sein B langsung minta maaf begitu dia bertemu O'Neil. Ngomong-ngomong, aku peringkat emas. Sein B orang yang menendang Jan Hayang Yong keluar dari peringkat perunggu dan bergabung dengan Letty. Hei, Moonday. Moonday kesal. Kenapa orang itu ada di sini? Seenep tersenyum cerah karena seseorang memberiku nasihat. Rekan satu tim baru lebih penting daripada perusahaan manajemen. Kan? Pembawa acara memotong lagi. Sekarang semua peserta pelatihan telah memilih 5 perusahaan. Jadi, semuanya, mau lihat layar untuk melihat grup yang baru saja kalian pilih? Tolong tunjukkan. Siapa yang pertama kali memilih tim ini? Itu aku. Bisakah kalian mewakili tim dan menekan tombol di layar? Tentu. Moonday sepertinya menemukan sesuatu. Tunggu sebentar. Ini tidak mungkin. Ya, baiklah semuanya. Berdasarkan hasil, kami baru saja mengocok, dibagi menjadi tim A dan tim B, dan bertanding 1 lawan 1 melawan tim lawan. Moonday sangat terkejut. Pilih saja satu tim. Secara acak, pembawa acara mengumumkan dengan bersemangat, oke, sekarang, para peserta pelatihan akan dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan nomor di layar, dan kalian harus berhadapan langsung dengan seseorang dari tim lawan. Pengaturan ini sepertinya membuat Moonday stres. Sial. Tapi Yeoljun dan Hyang sangat bersemangat. Sepertinya kita berada di tim yang sama. Tim, luar biasa. Tim kami punya vokalis. Siapa yang nomor 12? Apakah itu Moonday? Karena Moonday agak khawatir tentang bagaimana tim dibagi. Pertama, dia perlu mencari tahu siapa yang ada di timnya. Nomor 12 adalah saya. Dan ada 2 pemain peringkat emas di depan saya. Dia memperhatikan nomor tim dengan sangat saksama. Lalu seorang pemuda datang dan merangkul bahunya. Hei, tim kita cukup solid, ya? Moonday terkejut sesaat. Jadi, nomor 62 adalah Gan B dengan cepat menyesuaikan diri dengan semua orang. Kami berada di tim yang sama. Dia, Sung lebih pandai membuat keributan daripada bernyanyi. Dia tinggi dan tampan. Langkah yang cepat tetapi sedikit ragu. Dia mengangkat bola nomor 33 agar semua orang melihat. Moon telah menunggu saat itu. Nomor 33 adalah Ayan. Sekarang keadaan menjadi lebih tenang. Chongwoo yang berperingkat platinum dibagi ke dalam kelompok yang berbeda. Sial, mereka sudah mengadakan pertemuan. Jadi, yang tersisa hanyalah nomor 37. Seorang gadis masih terlihat kasar. Dan sebelum apapun, Moonday bisa merasakan getaran gelap dan mematikan. Dia membeku saat melihatnya. Orang ini di kelompoknya. Nomor 15 adalah Ga. Bagi Moonday, itu seperti berjalan langsung ke neraka. Aku perlu memeriksa. Mengapa mereka semua tampak begitu sedih? Jika ini terus berlanjut, kita akan berada dalam masalah. Tim produksi akan memakan mereka hidup-hidup. Di sebelahnya, Ayan berkata dengan gugup, grup kita sepertinya solid. Alih-alih panik, Moonday memutuskan untuk memikirkannya. Benarkah? Kau terlalu optimis. Pria bernomor 62 itu berbicara lebih dulu. Hai semuanya, senang bertemu kalian. Saya Gene B. Ini grup kita. Keren sekali. Banyak sekali pria tampan. Yeoljun sangat setuju. Ya, dan grup kita bahkan punya vokalis utama. Sepertinya dia salah paham. Matamu juga tajam. Genebi hanya menertawakannya. Aku tidak sedang membicarakanmu.
Pria pendiam kedua, Gil, juga menambahkan, ini pasti akan seru. Meskipun tidak terlalu bersemangat, Monday harus menerimanya. Grup ini mungkin akan baik-baik saja. Dia mengakui semua anggotanya sangat berbakat. Kebanyakan dari mereka. Semua anggotanya berperingkat gold dan memainkan peran yang berbeda-beda. Selama mereka memilih lagu yang bagus, mereka bisa menang. Tapi yang menjadi penentu adalah para anggotanya sendiri, terutama 2 orang yang berperingkat silver. Jika mereka mengacaukan segalanya, seluruh grup akan gagal. Tetap saja, memiliki orang-orang berbakat seperti itu membantu grup tersebut menonjol. Tapi Gan B selalu ingin mengubah satu hal. Dan karena aktor Gan A dan aku memiliki nama yang sama dan berada di grup yang sama, kami pikir kami akan saling memberi nama panggilan untuk menghindari kebingungan. Aku khawatir orang-orang mungkin. Jangan bingung. Begitu Jun mengatakan itu, dia punya ide yang membuat Gene tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dengan ini? Karena kau seorang aktor, kami akan memanggilmu Bei Sene. Dan karena kau tinggi dan besar, kami akan memanggilmu Seen Si Hulk. Wajah Gene sama sekali tidak tertarik. Baiklah, kalau begitu panggil saja aku dengan namaku. Setelah itu, ada keheningan singkat. Neraka seumur hidup dari Monday kini terbuka lebar. Pembawa acara terus melanjutkan. Apakah kalian semua kontestan menyapa? Apakah kalian semua sudah saling mengenal? Baiklah, mari kita lanjutkan ke pemilihan lagu. Layarnya telah berubah, kan? Apakah para kontestan yang baru saja membantu memilih lagu tim ingin menekan tombol itu lagi? Sambil menekannya, Yeoljun diam-diam berharap, semoga lagunya adalah Mountain Monarch dari Fatigue. Fatigue adalah idol dengan penjualan album terbanyak akhir-akhir ini. Mountain Monarch adalah lagu terbaru TIG. Mungkin semua kontestan yang memilih untuk bergabung dengan Letty mengharapkan hal ini. Monday sepertinya mengerti apa yang mereka pikirkan. Orang-orang berharap Fatigue. Meskipun jarumnya menunjuk tepat ke lagu Mountain Monarch, rasanya mungkin akan meleset. Setelah beberapa saat, Aayan dengan hati-hati mengambil air. Semuanya, silakan minum air. Genebe dan Monday tetap tenang dan mengambil air. Tetapi yang lain tampak benar-benar melamun. Aeljun bergumam, tidak apa-apa, menyanyikan Hulk? Apakah misinya seharusnya menyertakan lagu-lagu girl group juga? Jin B hanya menertawakannya karena ini pertama kalinya dia mendengarnya. Tetapi Jun mengacau. Aku juga salah. Ya ampun, kenapa kita tidak bisa memilih Fatigue? Bahkan setelah datang ke Lei, Hang sudah muak. Ada apa dengan Putri Duyung ini? Bagaimana dengan kita? Kita benar-benar kacau. Aeljun mengira Putri Duyung itu akan dikutuk karena menjadi semacam goblin. Jin B agak terkejut melihat betapa fokusnya pria di sebelahnya. Monday mendengarkan lagu ini. Dia berkata dengan sedih, apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Lagunya sudah dipilih. Genep tak bisa membantahnya. Ya, benar. Tim produksi benar-benar membodohi kami. Siapa sangka itu akan terjadi? Semua orang bersemangat menyambut Fatigue. Tapi bukan Fatigue dari Letty, melainkan girl group Mellow Sweet dengan nuansa pri mereka yang murni dan polos. Meski begitu, Jin B perlu meningkatkan kemampuannya. Ya, lagunya sudah siap. Tak ada gunanya menyerah sekarang. Ayo berlatih. Ayo, semuanya. Ayo kita coba koreografi lengkapnya sekali. Aeljun tidak senang mendengarnya. Aduh, favoritku. Aku sangat menginginkan lagu itu. Jin B bercanda, semuanya, kita peri bunga. Monday sudah fokus sejak memilih lagu itu. Baiklah, ayo berlatih kalau begitu. Kita tidak akan tahu hasilnya sampai kita mencobanya. Sejujurnya, kita tidak bisa menyanyikan lagu seperti Mountain Monarch. Step Into a New World adalah lagu debut Mellow Sweet, girl group di bawah asuhan Letty, sebelum mereka populer dengan citra popcorn mereka yang imut. Lagu debut mereka, bertema peri bunga, benar-benar menunjukkan aura polos gadis-gadis muda. Melodinya, Moody masih memainkan piano dengan penuh semangat. Tapi semua orang yang melihatmu sekarang, kamu sama sekali tidak terlihat seperti peri bunga. Lagu ini seharusnya dinyanyikan dengan jelas dan manis. Tapi nyanyian anak-anak terdengar agak datar, tidak ada kesan murni atau menawan. Apa kamu tidak malu bernyanyi seperti itu? Tepat sekali. Sejujurnya, tim Monday benar-benar bingung sekarang. Pelatih tarinya bersikap sangat kasar. Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan di atas panggung? Siapa yang membuat koreografi ini? Gayanya, pembicaranya sangat rendah hati. Para anggota yang pandai menari dalam grup bekerja sama dengan baik. Jin B langsung ikut campur. Semua orang melakukannya bersama-sama. Pelatih terus mengkritik setiap hal yang dikatakan. Sejujurnya, tidak ada yang menonjol bagiku. Ajang pencarian bakat macam apa ini? Sama sekali tidak menarik. Hei, ku dengar tim B, lawanmu, sangat bersemangat karena mereka memilih Mountain Monarch dan sudah hafal semuanya. Lagu yang dipilih timmu juga lagu cewek. Grup. Jadi, bukankah seharusnya kalian lebih berusaha membuat koreografinya? Sejujurnya, Monday juga tidak menyukainya karena semua anggotanya masih remaja. Kalau kepala mereka tidak pada tempatnya, bagaimana tubuh mereka bisa mengimbangi?
Mata pelatih menyipit. Apa-apaan ini? Bahkan ada beberapa yang sama sekali tidak memenuhi syarat. Gan tersentak melihat tatapan itu, wajahnya agak muram. Saat itu, Mundai merasa pantas dikritik. Sejujurnya, aku juga kesulitan mempelajari koreografinya. Bukankah wajar jika pelatih merasa seperti itu? Tidak tertarik? Kali ini, pelatih juga menyerang orang lain. Ayan, jurusanmu tari modern, jadi kenapa penampilanmu lebih buruk dari Mundais? Bahkan dalam bernyanyi, dia lebih baik darimu. Meskipun dipuji, Mondai tidak senang. Si tua itu, Ayan, mengaku sudah menggunakan semua yang dia tahu untuk membuat koreografinya. Semakin banyak dia bicara, semakin banyak alasan yang diberikan pelatih untuk menentangmu. Bahkan jika aku memujimu sekarang, menurutmu apa yang akan dikatakan orang-orang saat kau debut? Apa kau mau mereka bilang kau menari lebih buruk daripada seseorang yang? Apa aku terpilih hanya untuk bernyanyi? Mundai tiba-tiba merasa kewalahan. Lagi pula, ia hanyalah seorang anak dengan jiwa yang rapuh, seperti kaca. Akhirnya, pelatih berkata, kalau kau terus begini, tak ada gunanya berkompetisi lagi. Pokoknya, pikirkan suasananya dari awal sampai akhir. Apakah itu remix atau versi aslinya? Putuskan cepat dan temui aku. Dibubarkan. Semua orang membungkuk sedih. Terima kasih, pelatih. Yeoljun sudah menahan air mata untuk beberapa saat. Aku lelah. Kita perlu rapat. Mundai berpikir mungkin suasananya sudah aneh sejak awal. Suasana Jinbe tetap santai seperti biasa. Baiklah, mari kita bagi bagian-bagiannya dulu. Kita akan bahas konsepnya bersama. Pertama, apakah bagian yang kau tangani sudah baik? Tapi WO tidak senang. Mundai vokalis utama, dan aku penari utama. Sejujurnya, bagianku terasa kurang pas. Jinbe memaksakan senyum. Begitukah? Tapi bagian lainnya nadanya rendah, kan? Lagi pula kau kan vokalis. Kalau bukan, sisanya, bagian ini untuk hari-hari bulan. Bagian vokal utamanya jauh lebih tinggi daripada yang ini. Perselisihan mulai terlihat jelas karena seorang gadis. Nah, kalau nadanya tinggi, aku ingin melakukannya dengan sempurna. Dan bukan hanya itu, seorang gadis juga ingin bantuan. Mondai agak menyadari hal itu. Ya, kerja sama tim sama sekali tidak bisa diandalkan. Sejujurnya, ada beberapa orang di sini yang sudah ingin ku tendang keluar, jadi dia menginginkan bagiannya. Lalu, apa kau mau bertukar bagian denganku? Jinbe benar-benar terkejut. Hei, Mondai ini. Kalau aku tidak bisa menangani bagian itu, aku butuh bantuan. Kalau tidak, apa yang harus kulakukan? Tetaplah positif. Mondai terdiam. Ya Tuhan, lihat anak ini, berbicara seolah-olah dia tahu persis apa yang dia lakukan. Moon berkata, sedikit kesal, tidak apa-apa. Berganti tidak apa-apa. Lebih baik menggantinya lebih cepat daripada nanti. Melakukannya sekaligus lebih baik. Terima kasih. Mondai melihat kertas itu. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku akan menyanyikan bagian bridge MU. Kau bilang kau tidak bisa melakukan bagian itu. Kalau kamu nggak bisa, aku aja urus bagian itu. Tapi Wendell nggak tertarik. Lagi pula, hari bulan sudah ditentukan. Nah, ini bagian yang aku sebutkan dari awal waktu kita lagi belajar koreografi. Intinya lagu kita kayak gini. Melihat ada keributan, Jinbe turun tangan. Aku punya ide. Para senior awalnya punya gaya yang ceria, muda, dan manis, kan? Jadi, kita perlu mengembalikan nuansa itu, tapi dengan karakter cowok yang kuat, murni, dan polos. Ayo kita coba. Bagaimana? Berkat itu, Heim dapat ide. Atau kita bisa ambil adegan close-up di tengah hujan, kayak Ren, si senior muda. Genep setuju. Nggak apa-apa. Kita perlu fokus untuk menangkap emosi para senior yang sedang memuncak. Bahkan Yeoljun punya saran. Ngomong-ngomong, biarkan Moon menari dengan popcorn di adegan itu juga. Nggak apa-apa, kan? Jinbe tersenyum cerah. Benarkah? Penonton mungkin akan lebih senang. Mondai belajar banyak dari teman ini. Anak ini sudah merencanakan semuanya dengan matang. Dia sengaja mengabaikan. Pertama, berikan masukan yang mungkin membuat tim patah semangat, lalu dengarkan pendapatnya tanpa membantah. Lagi pula, konsep aslinya sangat cocok dengan penari utama, Ganbe. Dia pasti menyadari bahwa Ayan adalah penari yang lebih cocok dengan suasana aslinya. Apakah ini bakat alami, atau memang sudah direncanakan sejak awal? Anak ini jelas istimewa. Ngomong-ngomong, mari kita mulai dengan draftnya. Mundai membagikan pemikirannya. Idenya cukup bagus, tapi kalau kita gagal, kita akan bertingkah seperti badut. Mendapat sedikit masukan dari Geneva. Benarkah? Kalau begitu, kita hanya perlu berlatih keras agar benar. Mondai tidak menahan diri. Mengatakan, berlatih agar benar, agak samar. Jadi itulah masalahnya. Meskipun dia tahu dia takut, seorang gadis masih ingin bicara. Hei Mondai, apa kau tidak berlebihan? Punya ide bagus?
Kita tidak punya banyak waktu kalau kau terus-terusan melontarkan keberatan acak seperti itu. Mondai tersenyum dan memiringkan kepalanya. Aku, ya, ide itu. Tepat di luar studio rekaman T. Dingin sekali. Aku kelelahan. Kapan kita bisa masuk? Dia sangat tampan. Pasti debutnya, kan? Dari mana kau dapat slogan Sein? Teman Jepang di sana itu. Yanju muncul seperti penguntit total. Hidupku hanya berisi berkeliling, minum-minum, dan melihat-lihat apa yang sedang dilakukan anak-anak acak. Benar-benar legendaris. Petugas tiket angkat bicara, tolong tunjukkan tiketmu. Baris dalam 2 baris. Yanju merogoh dompetnya. Kita foto dulu. Kalau bagus, nanti aku jual.